Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, pada hari ini, hari Rabu tanggal 17 September 2025, kita berada pada posisi pertemuan yang kedua mata kuliah Tahsin Al-Quran. Pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini, yang pertama adalah pengertian Tahsin Al-Quran, yang kedua pengertian ilmu tajwid, yang ketiga hukum mempelajari ilmu tajwid, yang keempat perbedaan tahsin dengan tajwid, yang kelima tujuan mempelajari ilmu tajwid dan kaedah-kaedah ilmu tajwid, yang keenam pandangan para ulama tentang hukum mempelajari ilmu tajwid. Adapun pengertian tahsin menurut bahasa, kata tahsin berasal dari bahasa Arab tahsinan, diambil dari isim masdar dari kata hassana yuhassinu tahsinan, artinya perbaikan. Kemudian ketika diterapkan dalam konteks Al-Quran, tahsin merujuk pada usaha untuk memperbaiki dan membaguskan cara membaca Al-Quran, sehingga bacaan Al-Quran tersebut menjadi lebih baik dan sesuai dengan contoh bacaan Al-Quran dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengertian secara istilahi, tahsin Al-Quran adalah upaya atau proses memperbaiki dan memperindah cara membaca Al-Quran agar sesuai dengan kaedah tajwid, makhorijul huruf, dan sifatul huruf yang benar, sehingga bacaan menjadi lebih baik, lebih tartil, dan tidak mengubah makna ayat di dalam Al-Quran. Baik pengertian secara bahasa maupun secara istilahi dapat diambil sebuah pemahaman bahwa kata tahsin Al-Quran berarti membaguskan atau membuat lebih baik dalam membaca Al-Quran. Adapun tujuan utama tahsin Al-Quran adalah satu, membaca Al-Quran supaya dengan lancar sesuai kaidah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencegah perubahan makna ayat yang bisa terjadi akibat kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang keempat, mendatangkan ketenangan dan kesejukan di hati pembaca dan pendengarnya. Yang kelima, memperoleh kebaikan dan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena membaca Al-Quran dinilai sebagai ibadah. Adapun pendapat para ulama tentang hukum mempelajari ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran, kalau dalam konteks individu, orang yang mau membaca Al-Quran hukumnya fardu ain untuk mengetahui ilmu tajwid. Kalau dipandang secara sudut pandang sosial masyarakat, maka hukumnya fardu kifayah. Dalam komunitas masyarakat, salah satu orang itu harus ada yang belajar ilmu tajwid, maka semuanya akan gugur dari kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid. Adapun inti mempelajari ilmu tajwid itu cuma ada tiga secara garis besar, yaitu pengucapan huruf, pengucapan mad, dan pengucapan gunnah. Rubbata lil Quran wal Quranu yal'anu. Betapa banyak orang membaca Al-Quran tetapi mendapatkan laknat dari Al-Quran karena baca Al-Qurannya salah-salah, tidak mau belajar ilmu tajwid. Dan contohnya adalah la in syakartum la azidannakum. Pendek lanya dibaca panjang la in syakartum la azidannakum. Jika dibaca pendek, lamnya itu lam taukid, berarti sesungguhnya. Jika dibaca panjang, maka lamnya itu adalah lam nafi yang artinya tidak. Demikian pertemuan yang kedua ini mata kuliah Tahsin Al-Quran. Selanjutnya harapan saya mahasiswa semua bisa mempraktekkan ilmu tahsin Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.